Manga One Piece chapter 1067 konon kabarnya akan berjudul Punk Record. Chapter dibuka dengan cover story yang menampilkan Caesar Clown sedang ribut dengan Vince Smoke Judge di dalam istana Jerman. Masuk ke inti cerita. Vegapunk memang terlahir sebagai seorang jenius, tetapi dia juga pemakan buah iblis Nomi. Ketika mengucapkan nama buah iblis yang dia makan, Vegapunk terlihat sedikit belibet, sampai-sampai dia menggigit lidahnya sendiri. Nah, berkat kekuatan buah iblis tersebut, Vegapunk bisa menampung informasi dalam jumlah yang unlimited ke dalam otaknya. Namun sebagai konsekuensinya, otak dan kepala Vegapunk akan terus membesar menyesuaikan dengan jumlah data yang dia tampung. Bagian atas dari telur raksasa di Egghead Island yang disebut dengan Punk Record ternyata seluruhnya terbuat dari otaknya Vegapunk itu. Oleh karena masih terus ada data yang masuk, ukurannya pun masih terus membesar sampai sekarang. Data yang dikumpulkan oleh Vegapunk asli dan ke-6 Vegapunk satelit ditampung oleh Punk Record dan diupdate setiap hari. Vegapunk yang asli sendiri bisa mengakses data dari Punk Record dengan menggunakan antena apel yang terpasang di kepalanya. Vegapunk bilang kepada Jinbe kalau dia ingin membuat Punk Record bisa terhubung dan diakses oleh semua orang suatu hari nanti. Sederhananya, Vegapunk ingin Punk Record bisa menampung informasi dari semua orang dan informasi tersebut bisa diakses oleh semua orang, mirip-mirip seperti internet gitulah. Namun menurut Jinbe, itu adalah sebuah ide yang sangat buruk karena nantinya beberapa orang bisa mengupload informasi salah, ambigu, bahkan hoax ke dalam Punk Record. Vegapunk sepertinya menerima masukan dari Jinbe ini. Dia kemudian beralih menceritakan tentang buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke. Ternyata, alasan kenapa Vegapunk menyebut buah iblis artificial yang dimakan oleh Momonosuke sebagai buah iblis gagal hanyalah karena warna naganya berbeda dari yang asli. Oleh karena Vegapunk adalah tipikal orang yang sangat perfeksionis, naga yang berwarna pink dia cap sebagai produk gagal. Vegapunk kemudian bercerita lagi tentang topik yang lain lagi. Vegapunk bilang, robot raksasa yang kelompok Luffy temukan di tempat pembuangan sampah dibuat 900 tahunan yang lalu. Kemudian sekitar 200 tahunan yang lalu, robot tersebut memanjat red line dan mencoba menyerang Marijoa. Namun penyerangan tersebut berakhir gagal karena si robot kehabisan bahan bakar di tengah pertempuran. Nico Robin bilang, terjadinya insiden diskriminasi terhadap manusia ikan juga terjadi di tahun yang sama. Nah, Vega Force One ternyata dibuat oleh Vegapunk dengan meniru rancang bangun dari si robot purba. Sayangnya, Vegapunk masih belum tahu bahan bakar apa yang dipakai sebagai sumber energi yang tepat. Menurut Vegapunk, sumber energi yang digunakan oleh si robot purba saat ini masih belum tersedia. Setelahnya, Jewelry Bonney terlihat mencoba menyerang Vegapunk menggunakan Light Saber yang sebelumnya dia temukan di tempat pembuangan rongsokan. Namun ternyata, Light Saber tersebut menarik perhatian serangga untuk mendekat. Dan itulah alasan kenapa Vegapunk menyebut penemuannya itu sebagai penemuan yang gagal. Jewelry Bonney yang punya fobia serangga pun akhirnya pingsan begitu saja. Setelah Bonney pingsan, Vegapunk bilang kalau dia sebenarnya punya sesuatu yang ingin dia berikan kepada Bonney. Vegapunk lalu mengatakan sesuatu kepada Luffy. Vegapunk bilang pertemuan mereka di Egghead Island mungkin memang sudah ditakdirkan, sehingga Vegapunk memohon kepada Luffy untuk membawanya kabur dari pulau laboratoriumnya itu. Adegan kemudian beralih ke tempat lain. Kelompok Rob Lucci akhirnya sampai juga di Egghead Island. Dengan alasan ingin mengembalikan Serapim Kuma, Lucci meminta akses untuk masuk ke dalam laboratorium. Lucci juga sudah mendapatkan informasi tentang Jewelry Bonney yang ada di pulau tersebut. Lucci bilang, Bonney adalah wanita yang sangat merepotkan karena sudah berkali-kali kabur dari pemerintah dunia. Namun karena sekarang pemerintah dunia sudah tidak lagi membutuhkannya, Bonney sudah diizinkan untuk dihabisi. Sehingga sekarang tujuan Lucci datang ke Egghead Island adalah untuk menghabisi Vegapunk dan Jewelry Bonney. Nah, permintaan akses masuk Lucci tersebut ditolak oleh Vegapunk Shaka. Shaka juga menyuruh Lucci untuk meninggalkan Serapim Kuma dan segera pergi dari Egghead Island. Shaka kemudian memperingatkan Vegapunk yang lain untuk siap-siap berperang. Adegan pun kemudian berpindah lagi ke Kamabaka Queendom. Bartholomew Kuma tiba-tiba sadar dan langsung berlari menuju suatu tempat meski terseok-seok karena luka di sekujur tubuhnya. Monkey the Dragon dan Ivankov berusaha untuk mencegahnya karena pertempuran besar yang akan dikobarkan oleh pasukan revolusi akan segera dimulai. Namun sepertinya Kuma tidak mendengarkan mereka karena yang akan dia lakukan lebih penting baginya daripada hal itu. Chapter pun kemudian ditutup dengan pengumuman bahwa minggu depan manga One Piece akan libur lagi. So, piye menurutmu Cah?
Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.